Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sari Ramadhani dengan NIM 203141025 dari kelas PGMI 3A. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa. Saya akan mempraktekkan cara membaca cerpen. Saya mengutip cerpen dari buku karangan Abu Jangki Dausan berjudul Kumpulan Cerpen Motivasi. Judul cerpen yang akan saya bacakan adalah Karomah Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Mari teman-teman kita dengarkan cerpen yang akan saya bacakan. Karomah Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagian belakangnya juga sering dieja Asy'ari atau Ashari, lahir pada 10 April 1875 atau 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Beliau wafat pada 25 Juli 1947 Masehi, dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Joko Tingkir atau Sultan Pajang. Hasyim adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Namun keluarga Hasyim adalah keluarga kiai. Kakeknya, Kiai Usman, memimpin pesantren Gedang sebelah utara Jombang. Sedangkan ayahnya sendiri, Kiai Asy'ari, memimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Dua orang inilah yang menanamkan nilai dan dasar-dasar Islam secara kokoh kepada Hasyim. Di Indonesia, semua orang tentunya kenal dengan tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terutama kalangan Nahdliyin atau sebutan untuk warga Nahdlatul Ulama NU. Sebagai ulama yang mumpuni secara keilmuan sekaligus tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, ia sangat piawai dalam mengajar ilmu agama, terutama dalam bidang hadis. Terbukti saat Kiai Hasyim Asy'ari sedang mengaji kitab Sahih Bukhari, beliau ibarat membaca buku bacaannya sendiri. Ini menunjukkan penguasaan dalam ilmu hadis sangat mendalam. Suatu kisah karomahnya terjadi usai waktu zuhur. Pada sewaktu-waktu, Kiai Hasyim Asy'ari mengajar kitab di hadapan para santri dalam jumlah yang banyak. Di tengah pengajian, ia melemparkan tongkatnya ke depan dan mengenai para muridnya. Ia bersikap apatis dan tidak mau menghiraukan tongkatnya yang mengena pada salah satu santrinya. Santri yang kesakitan itu berusaha menahan diri untuk tetap dalam posisi demi menjaga moralitas terhadap guru. Sejenak, murid tersebut teringat bahwa dirinya belum sholat duhur, sedangkan waktu duhur akan berakhir. Kejadian seperti ini tidak hanya satu kali, tapi berulang-ulang sebagai peringatan terhadap santrinya yang meninggalkan perintah agama dan berbuat kesalahan. Karomah beliau yang lain adalah kejadian peperangan melawan penjajah Nusantara. Pada saat terjadi perang kemerdekaan, semua orang yang akan pergi perang untuk mengusir penjajah, mereka semua dikumpulkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di pondok pesantren Tebu Ireng, pesantren asuhan beliau. Mereka diberi air minum sambil membaca, Ya Allah, Ya Hafid, Ya Allah, Ya Muhid, Fangsyurna alal qaumil kafirin. Bagi orang-orang yang beliau kumpulkan tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi pantangan yang tidak boleh mereka langgar selama berperang. Siapa saja yang melanggar pantangan tersebut, mereka pasti akan terkena tembakan musuh. Para pejuang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menceritakan kisah ini, termasuk salah seorang dari mereka yang bernama Pak Syi'un.
Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun tempat itu jauh. Hal ini sama dengan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salah satu sahabat Nabi, yaitu Umar. Beliau dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dengan pasukannya dan memberi perintah kepada pasukan tersebut dari atas mimbar. Ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari sedang memberi pengajian kepada para santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, pada saat yang sama, beliau dapat mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik sedang berperang melawan musuh di daerah Pari. Sebuah daerah yang jauhnya kira-kira 30 km dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari di samping mampu melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pari tersebut, beliau pun juga memberi perintah kepada pasukan pejuang yang sedang berperang itu. Penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pesantren beliau berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah, tapi bom itu tidak pernah meledak. Bahkan, jika tentara Jepang mendatangi Pondok Pesantren Tebu Ireng, kendaraan yang dipakai oleh tentara Jepang tersebut tidak dapat berjalan. Pada akhirnya, tentara Jepang yang kewalahan itu menahan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jepang tidak menyukai Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencela ibadah para tentara Jepang tersebut, yaitu setiap pagi para tentara Jepang wajib memberi penghormatan kepada matahari. Selama Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam tahanan, para santri beliau datang dan akhirnya pihak Jepang pun melepaskan beliau. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang sosok yang luar biasa. Di samping dikenal sebagai tokoh Islam dan pendiri Nahdlatul Ulama, beliau juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Salah satu dari jasa beliau adalah mengenai peran serta beliau ketika terjadi perang kemerdekaan di Surabaya. Ketika itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang mewajibkan setiap orang Islam yang tempat tinggalnya berjarak 96 km dari Surabaya, mereka wajib datang ke Surabaya untuk berperang melawan penjajah. Akhirnya, masyarakat Islam berbondong-bondong datang ke Surabaya, dan tidak sedikit dari mereka datang dari daerah yang jauh. Meskipun tentara pejuang hanya menggunakan senjata seadanya, tapi atas berkat doa para ulama, Allah menurunkan pertolongannya sehingga tentara penjajah mengalami kerugian besar pada saat perang tanggal 10 November itu, yang kemudian hari itu diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang. Pada hari itu juga bertepatan pada tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Sekian cerita pendek mengenai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.